Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat amazing, pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat tidak biasa, di mana Magnus Carlsen bertemu dengan musuh bebuyutan, yaitu Gukesh Dommaraju, salah satu pecatur terbaik dari India, penantang yang paling tangguh ya yang dihadapi oleh Magnus Carlsen. Apakah Magnus akan menggebrak meja lagi? Apakah Magnus akan kalah? Apakah Gukesh dipecundangi? Pertarungan kali ini berlangsung pada Super United Rapid and Blitz Kroasia. Ya, jadi Gukesh dan Magnus bertemu pada ronde kelima di Rapid Catur. Bagaimana keseruannya? Apakah mereka akan menyajikan langkah-langkah yang sangat luar biasa? Mari kita lihat pada pertandingan selanjutnya. Langsung saja kita ke pertandingannya guys. Mari kita gaskan. Oke, baiklah kawan-kawan. Pada pertandingan kali ini, Magnus Carlsen megang buah putih sementara Gukesh Dommaraju megang buah hitam. Magnus memulai dengan C4. Dijawab dengan E5. Kuda C3. Gajah B4. Ya, kalau kita perhatikan pembukaan daripada kedua pemain, ya, pembukaan yang sangat familiar yaitu English opening. Magnus memilih pembukaan English opening. Ini pembukaan favorit saya juga, guys. Apa kelebihan daripada pembukaan English opening? Pembukaan daripada English opening ini atau pembukaan Inggris ini menyajikan permainan yang sangat posisional dan solid. Biasanya putih akan menyerang dari sayap menteri dan hitam biasanya akan menyerang dari sayap raja. Ya, pembukaan daripada English opening ini beda dengan pembukaan E4 E5. E4 E5 itu kan langsung bisa menyerang ya, tapi kalau English opening ini butuh kesabaran guys ya. Jadi Magnus mengajarkan Gukesh pembukaan English opening. Salah satu pembukaan favorit saya dan juga Magnus. Ya, walaupun saya sering kalah menggunakan English opening. Kemudian Magnus menjawab dengan kuda F3. Gajah kali kuda. Ya, langsung kudanya disikat kawan. Nah, ini variasi yang sangat lumrah ya dalam pembukaan English opening ya. Kenapa kudanya disikat? Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya mengkebiri pertahanan daripada putih. Pion kali gajah, D6, E4, kuda D7, gajah D3, kuda C5, gajah C2, kuda F6, menteri E2, A5, kuda D2, G6, kuda F1, gajah E6, gajah G5. Yap, idenya apa untuk pining kuda? H6, gajah diusir, gajah ditarik ke H4, G5, gajah dikejar, diuber-uber, gajah ditarik ke G3, menteri D7, F3, kuda H5, kuda E3, kuda F4, menteri D2, B5, kuda D5, gajah kali D5. Kenapa kudanya disikat kawan? Karena kuda Magnus ini sangat bagus sekali guys ya. Berada pada outpost yang sangat bagus sekali di D5 sehingga itu akan sangat mengganggu ya bagi pertahanan hitam. Makanya disikat kawan. Pion kali pion. Gukesh ya geser kuda ke H5 dan ini dianggap langkah yang kurang akurat guys. Gajah F2, raja F8, G3,
Raja G7. Ya, sebenarnya arahan daripada Stockfish di sini Magnus rokade panjang ya. Kenapa? Karena eh, dia bisa menyerang dari sayap. Raja. Kalau kita perhatikan permainan kali ini unggul tipis buat Kukes ya, tapi ya lumayan lah, cukup sebanding lah. Kemudian Magnus merespon dengan gajah E3, menteri E7, benteng G1. Idenya apa? Untuk pining raja. Kuda F6, B4. Nah, ini juga dianggap langkah yang kurang akurat guys ya. Langkah terbaik daripada putih di sini ya. Sebenarnya Stockfish menyarankan Magnus menyerang dari sayap raja ya. Kalau misalnya pion didorong ke H4 ya, maka akan dijawab dengan makan, kuda makan, rokade. Nah, ini sangat bagus sekali buat ini guys, buat putih ya. Karena pertahanan daripada hitam di sini terbuka guys. Ini arahan daripada Stockfish ya. Ini beberapa langkah ke depan ya. Tapi Magnus tidak mengambil itu. Menurut saya ini langkah yang sangat menarik ya, ide yang sangat menarik ya. Oke, kembali ke partai aslinya. Pada posisi seperti ini Magnus lebih memilih B4. Ya, ini dianggap langkah yang tidak akurat. Versi Stockfish ya, bukan versi saya ya. Pion kali pion, langsung saja pionnya disikat kawan. Pion kali pion. Kuda A4. Gajah D3. C6. Nah, di sini mulai momen-momen daripada momen krusial daripada kedua pemain guys ya. Kalau kita perhatikan. Jadi di sini saya akan banyak analisis ya, karena ini momen krusial, ini momen penentu. Kenapa ya kedua pemain kalah, kenapa mereka melakukan langkah yang tidak akurat dan lain sebagainya. Kemudian pion kali pion, D5, pion kali pion, kuda kali pion, sesuai dengan arahan Stockfish, A3. Nah, di sini ada semacam beban nih buat putih. Apa itu? Pion yang terlalu maju, yaitu yang ada di C6. Sesuai dengan prinsip atau filosofi daripada pembukaan English opening, biasanya ya English opening akan mendobrak di sayap menteri dan akan promosi pion biasanya ya. Biasanya seperti itu ya, serangan daripada English opening ini. Nah, pion Magnus yang ada di C6 ini terlalu maju guys, sehingga dia kegagapan gitu berusaha untuk mensupport pionnya. Karena berusaha mensupport pionnya, maka dia akan kehilangan perwira. Sangat disayangkan. Gukes merespon dengan benteng ke 8, benteng C1, benteng D6. Yap, Gukes mengancam pion. Yap, Magnus makan pion di B5. Ini juga dianggap kurang yang akurat ya. Kenapa Magnus memaksakan makan pion ini? Tujuannya untuk melindungi pion promosi yang ada di C6. Menurut saya ini terlalu dini ya kalau dipromosikan pionnya. Kenapa? Karena masih banyak ya perwira yang bisa menangkis serangan daripada putih untuk pion promosi. Kemudian Gukes merespon dengan sesuai arahan dari Stockfish, yaitu kuda ke C3. Magnus gajah C5. Kuda kali gajah, gajah kali benteng, kuda kali gajah. Jadi kalau kita perhatikan, satu benteng ditukar dengan dua perwira. Di sini saya perhatikan ya, evaluation bar daripada Gukes ini lebih bagus ya guys, daripada Magnus ya. Evaluasi barnya itu lebih menguntungkan untuk Gukes. Karena apa? Karena pertukaran ini. Ya, mungkin Magnus berpikir bahwa pionnya akan promosi. Ya. Kemudian Magnus merespon dengan Raja F2. Gukes kuda B6. Dalam permainan ini Gukes
tidak terlalu banyak melakukan langkah-langkah blunder guys ya, kalau saya perhatikan. Menteri D3, Menteri E6, benteng C5. Ini juga dianggap langkah kurang akurat guys, langkah yang blunder ya. Kemudian Gukes melakukan langkah terbaik yaitu E4. Menteri D4 skak, Raja G8, benteng D1, pion kali pion, dan boom, Magnus melakukan langkah blunder yang sangat fatal ya, sangat fatal sekali blundernya. Kemudian ya, Gukes merespon dengan langkah terbaiknya yaitu menteri, sesuai dengan arah stopis menteri ke H3. Magnus merespon dengan Raja kali F3 skak, bukan skak, Raja kali F3. Tapi ini langkah yang kurang akurat ya. Kalau misalnya nih ya, ada yang nanya kenapa kudanya nggak dimakan bang ya. Kalau misalnya nih ya makan, maka ini akan terjadi langkah ya seperti ini ya, langkah-langkah seperti ini. Ini yang terjadi, sama aja sebenarnya, serba salah ya kalau makan kudanya juga ya, karena posisi putih sudah tertekan di sini guys ya. Posisi Magnus sudah tertekan di sini guys. Oke, Magnus lebih memilih Raja kali F3, kuda C4 ya, benteng ditukar ya. Padahal Magnus sudah kehilangan perwira ya, tapi dia masih menukar benteng. Nah, ini sebuah kesalahan ya. Tapi ini menurut stokpis ya, bukan menurut saya ya. Ya, langsung saja disikat. Ya, makin itu ya, makin tipis ya, makin tipis kemenangan buat Magnus. Di sini evaluation barnya sudah menghitam semua guys. Sudah nggak ada lagi ya harapan buat Magnus. Oke, Gukes melakukan langkah yang tidak akurat ya, walaupun tidak akurat tetapi evaluation barnya tetap berpihak pada Gukes. Raja G2, Menteri C2 skak, Raja turun ke G1, kuda F5, Menteri D7, kuda E3, Gajah D2, Menteri C1 skak, Raja F2 naik, kuda G4 mengganggu Raja skak, Raja E2, kuda E5, Menteri E7, kuda kali C6, Menteri E4, benteng kali A5. Dan tepat pada posisi seperti ini Magnus menyerah. Magnus tunduk pada Gukes ya. Tapi berita baiknya Magnus tidak menggebrak meja guys. Tidak seemosional kemarin ya catur klasik di Norway Chess. Oke, sekian video ini. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi ke depannya. Bisa aja Magnus sekarang kalah ya, nanti juga bisa akan juara ya. Biasanya Magnus itu langgaran juara guys. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak ini. Saya Master Glab. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.